Seperti yang kita ketahui, YZF R125 merupakan anggota terkecil dari jajaran keluarga Yamaha YZF R Series. Mengingat kubifikasi mesinnya hanya 125 cc, atau bisa dibilang kapasitas mesinnya setingkat di bawah Yamaha R15. Nah, meskipun versi terbaru R125 ini sekilas tampilan desainnya mirip sekali dengan R15 V4, namun rupanya motor ini mempunyai beberapa detail yang cukup berbeda dengan R15 V4. Bahkan sebagian fitur yang diusung R125 ini bisa dibilang lebih mewah dari sang kakak R15 maupun R25 sekalipun. Lantas, detail apa saja sih yang membedakan antara R125 dengan R15 ini? Dan kira-kira fitur keren apa saja yang membuat R125 lebih spesial dari R15? Nah, jika kita lihat secara tampilan, R125 dengan R15 V4 ini memang hampir tidak ada bedanya. Akan tetapi, dilansir dari website resmi Yamaha Eropa, YZF R125 ini ternyata mengusung detail part yang berbeda dari R15 V4 yang kita kenal di Indonesia. Di mana perbedaan pertama bisa kita lihat pada bagian suspensi depannya. Jika R15 V4 menggunakan suspensi upside down berdiameter 37 mm, maka R125 menggunakan shock upside down berdiameter 41 mm, alias diameternya ini sama besarnya dengan upside down bawaan Yamaha R7, sehingga dengan diameter upside down yang lebih besar ini, tentunya akan berpengaruh pada kestabilan handling yang lebih bagus dibandingkan memakai shock depan yang berdiameter lebih kecil. Kemudian perbedaan kedua bisa dilihat pada komponen pengereman depannya. Kaliper YZF R125 ini sudah mengadopsi kaliper tipe radial, sedangkan R15 V4 bahkan sampai R25 sekalipun masih menggunakan kaliper tipe aksial. Pada kaliper tipe radial, posisi baut kaliper dibuat sejajar dengan piringan cakram, sementara kaliper aksial, posisi bautnya sejajar dengan tabung shockbreaker depan. Walaupun terlihat sederhana, kaliper radial mempunyai konstruksi yang lebih rigid, sehingga akan berdampak pada cengkeraman pengereman yang lebih kuat, apalagi piringan cakram R125 ini berdiameter 292 mm atau 10 mm lebih lebar dari piringan cakram R15 V4. Oh iya, selain berbeda dari segi pengereman, posisi piringan cakram dan kaliper R125 berada di bagian kiri shockbreaker, di mana posisi perangkat pengereman di kiri ini sebenarnya tidak berpengaruh banyak terhadap performa pengereman, namun hal ini lebih ditujukan untuk keseimbangan handling, karena seperti yang kita ketahui, pada sisi kanan motor terdapat selincer knalpot, sehingga untuk mengurangi bobot pada sisi kanan motor agar tidak berat sebelah, pengereman depan R125 diposisikan pada bagian kiri. Perbedaan YZF R125 selanjutnya bisa kita lihat pada desain velgnya. Jika R15 V4 mempunyai desain velg cashwheel palang 10 dengan desain palangnya yang agak miring, maka YZF R125 ini memakai velg cashwheel palang 12 dengan desain palang velg yang berbentuk seperti huruf Y. Selain itu, velg R125 ini dibalut dengan ban bawaan Michelin Pilot Street, sedangkan R15 V4 versi Indonesia memakai ban bawaan IRC Roadwinner, yang pastinya kalian udah tahu lah ya seberapa sabunnya ban ini. Jika dilihat secara tampilan, velg Yamaha R125 ini terkesan lebih sporty, namun urusan keren tidaknya desain velg ini kembali lagi ke selera masing-masing. Kemudian perbedaan lain yang tak kalah menarik adalah bagian speedometernya. Yamaha telah menyematkan speedometer TFT berwarna sebagai fitur standar bawaan R125, yang tentunya speedometer TFT ini bisa dibilang lebih mewah daripada speedometer R15 V4 maupun R25 sekalipun. Pasalnya kedua kakaknya ini sampai sekarang masih menggunakan speedometer digital warna monokrom. Ngomongin soal mesinnya, saat ini versi terbaru YZF R125 dibekali mesin silinder tunggal berkubifikasi 125 cc, SOHC 4 klep berpendingin cairan, dengan ukuran stroke yang sama seperti R15 V4, hanya saja diameter pistonnya memakai 52 mm atau lebih kecil 5 mm dari piston R15. Mesin ini juga mendapatkan fitur yang sama dengan mesin R15, seperti halnya VVA, transmisi 6 speed, asisten slipper clutch,
traction control, serta fitur quick shifter sebagai opsional pilihan. Dalam kondisi standar, mesin R125 diklaim mampu menghasilkan tenaga 14,7 horsepower di 9.000 rpm, serta torsi puncak 11,5 Nm pada 8.000 rpm. Pada dasarnya R125 ini memang diperuntukkan sebagai sportsbike kelas A1 atau kategori sepeda motor yang sesuai dengan lisensi berkendara A1. Lisensi berkendara A1 ini berlaku di kawasan Eropa dan diperuntukkan bagi pengendara pemula dengan usia minimal 17 tahun. Untuk memenuhi syarat agar bisa mendapatkan lisensi berkendara A1, pengendara wajib melakukan prosedur pelatihan dasar, teori dan tes praktek, sementara kategori sepeda motor yang diperbolehkan untuk lisensi A1 ini adalah sepeda motor atau skuter yang memiliki tenaga mesin tidak boleh lebih dari 15 horsepower dan kapasitas mesinnya dibatasi hanya sampai 125 cc. YZF R125 dikenal sebagai sportsbike mungil yang perawatannya terbilang mudah, mesinnya bandel, serta konsumsi BBM-nya irit, dengan 1 liter bahan bakar yang bisa menempuh jarak sejauh 47 km. Maka dari itu tidak mengherankan, di pasaran Eropa, R125 menjadi salah satu motor A1 yang cukup diminati, yang mana pada tahun 2013 lalu, selama kurun waktu 5 tahun pertama masa penjualannya, YZF R125 terhitung telah terjual sebanyak 45.000 unit lebih dan menjadi salah satu varian YZF R series paling laris dengan menguasai sebanyak 37% dari semua penjualan sportsbike 125cc di pasaran Eropa. Sayangnya sejak tahun 2019 lalu, desain asli dari YZF R125 ini dirubah mengikuti desain R15 V3 dan berlanjut pada tahun 2023 desainnya lagi-lagi dibuat mirip seperti R15 V4. Sehingga dengan kemiripan desain antara R125 dengan R15 ini, kesannya jadi seperti tidak ada garis pembeda antara keduanya. Padahal kalau dilihat-lihat, desain awal R125 ini terbilang keren pada masanya, mengingat fairing R125 ini sempat ngetren di kalangan bikers Indonesia, sehingga banyak modifikator yang membuat fairing tiruan R125 untuk dipasangkan pada Yamaha Vision. Meskipun kapasitasnya menjadi yang paling kecil di antara R-series lain, namun motor ini mempunyai bandrol harga yang jauh lebih mahal dari R15 V4 ataupun R25 terbaru yang dijual di Indonesia. Dilansir dari website resmi Yamaha Eropa, versi terbaru YZF R125 saat ini dibanderol dengan harga €5.699 atau jika dirupiahkan setara 95,8 jutaan. Jadi kalau warga Eropa kaget dengan harga mugi di Indonesia yang biasanya 3 kali lipat harga mugi di sana, mungkin kita juga akan kaget setelah mengetahui harga asli dari sportsbike 125cc ini. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai YZF R125 ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.